Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persis Solo dengan Madura United, di mana Persis Solo berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-2. Jadi untuk Persis Solo dengan kemenangan ini masih tetap berada di peringkat ke-12, selisih poin dengan tim yang berada di atasnya dan juga di bawah memang masih tipis-tipis semua gitu ya. Jadi yang penting untuk Persis Solo bisa memperoleh kemenangan dulu. Sedangkan untuk Madura United dengan kekalahan ini ya memang chance untuk masuk di 4 besar ya atau bisa menyamakan poin dengan PSIS Semarang ini harus tertunda karena kemarin PSIS Semarang kan imbang lawan Persebaya. Sebetulnya ini momen ya kalau Madura United bisa menang poinnya bisa sama dengan PSIS. Tapi is oke, yang penting Madura United ya dari segi klasemen masih terbuka lebar harapan untuk masuk di 4 besar, tapi ini juga perlu di wanti-wanti ya atau dijaga karena tim yang berada di bawahnya seperti Persik, Rans, Barito, Persija, Dewa United ataupun PSM atau mungkin Persis Solo juga termasuk ini masih memiliki chance semua nih untuk masuk di 4 besar ya. Jadi persaingan begitu ketat ini untuk di akhir-akhir musim ini. Jadi untuk Persis Solo di pertandingan ini memang baru pertama ya pelatihnya Cecilja ini ya untuk melatih Persis Solo di debutnya. Jadi ya memang dari segi skema permainan saya juga ingin lihat apa ya perubahan apa yang dilakukan oleh Cecilja ini ya semenjak menangani Persis Solo. Sedangkan untuk Madura United setelah libur cukup panjang ya karena ada break dari Piala Asia ya, ini saya juga ingin lihat sejauh mana nih untuk Madura United bisa untuk mengatasi masalah pertahanan, karena berapa kali yang menjadi kritikan saya yaitu di masalah pertahanan ya. Dan kalau kita lihat di babak pertama, memang Persis Solo langsung memberikan ancaman serius ke pertahanan Madura United. Berapa kali permainan cepat ya dari CDP, dari sektor kanan ya, itu cukup membahayakan. Bahkan gol yang tercipta dari menit ke-15 itu sudah terlihat ya, counter attack yang dilakukan, itu assist cukup bagus dari Mesidoro. Jadi memang ya inilah salah satu kelemahan dari Madura United, yaitu ya sering dimanfaatkan tim musuh untuk melakukan counter attack. Jadi berapa kali saya melihat kalau pertahanan Madura United untuk melakukan transisi memang berapa kali masih sering telat. Padahal di pertandingan ini Novan Sasongko dan juga Dodi Aleksanjin ya, ini kan yang dipasang sebagai wingback, tapi tetap belum bisa memecahkan masalah ini di pertahanan untuk bagian transisi. Jadi itu gol dari CDP kan prosesnya ketika Madura United sedang melakukan penyerangan ya. Jadi begitu kehilangan bola ya langsung dilakukan counter attack oleh CDP dan di situ golnya cukup bagus juga ya. Di situ Lukas yang memang sangat sulit untuk bisa membendung tendangan flashing seperti itu ya. Ini kelas sekali kalau saya bilang kontribusi atau kualitas shoot dari Moussa CDP ya. Jadi di babak pertama memang Persis Solo sudah unggul 1-0, lalu sampai babak pertama usai sebetulnya Madura United ini bisa mendominasi. Dari segi skema permainan, Madura United ini saya bilang cukup konsisten. Ya, yang pertama, Madura United ketika membawa bola atau memegang bola itu jarang kehilangan bola. Ya, jadi berapa kali passing-passingnya bagus, lalu kreativitas dari sektornya Salim Duharea atau Malik Rizaldi itu memang terlihat lah. Jadi sebetulnya dari skema permainan Madura United ini sudah cukup baik. Kalau dilihat atau saya mengamati ya, saya menonton ya enak gitu loh untuk melihat cara Madura United membuild up serangan ya. Ada peluang juga dari Salim Duharea, lalu peluang dari ya kebanyakan dari Duharea ya. Ada satu juga momen Duharea melakukan shoot sempat di heading oleh Rivera tapi bolanya justru masih ke atas dari gawangnya ini ya, kipernya Persis Solo. Jadi di sini membuktikan ya kalau sebetulnya skema permainan Madura United ini nggak ada masalah untuk penyerangan, tapi untuk pertahanan di babak pertama ini sudah terlihat ada berapa kali momen ya Persis Solo akan melakukan serangan balik ya, tapi berujung kartu kuning kepada Maler dan juga Farudin Arianto ya. Sebetulnya di babak pertama itu Farudin Arianto sudah terancam terkena kartu merah itu ya ketika menarik Roni ya. Itu ya untuk untung wasitnya masih memberikan toleransi lah, karena itu kan momen sebetulnya untuk Persis Solo melakukan counter attack ya. Jadi memang sudah ada bumbu-bumbu ancaman dari Persis Solo untuk melakukan counter attack. Jadi memang permainan Persis Solo di bawah Cecilja gitu ya di babak pertama sebetulnya nggak terlalu banyak perubahan ketika Medina sudah out. Jadi permainan masih tetap sama, mengandalkan kecepatan
ya, nggak terlalu banyak melakukan kreativitas serangan dari sektor tengah atau passing-passing pendek, itu masih belum terlihat. Jadi memang ya mungkin ini masih bagian dari proses ya, apalagi kan pemain-pemain yang dimiliki Persis Solo ya selama dipegang Medina kan nggak langsung bisa adaptasi ya kepada permainan dari Chelsea gitu. Jadi kita masih tunggu waktu prosesnya. Ya, lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua sebetulnya Madura United masih tetap tampil seperti biasa ya untuk mencari kedudukan menyamakan. Ya, lalu permainan bola possession juga tetap dilihat ya. Kalau boleh saya bilang bola possession mungkin untuk Madura United juga unggul ya, karena terlihat beberapa kali bola ya kalau sudah dipegang oleh pemain Madura United itu sulit untuk direbut. Ya, jadi Madura United tetap bermain dengan skema bola possession, tapi kembali lagi ya 2 gol yang tercipta dari CDP ini hat-trick ya, CDP luar biasa, yaitu prosesnya semua melalui serangan balik atau counter attack ya, permainan cepat dari Persis Solo. Di sini juga CDP sangat luar biasa ya, 3 gol yang tercipta dari CDP ini ya boleh dibilang ya kualitasnya CDP semua gitulah ya, bukan berarti suatu gol kebetulan, tapi memang itulah kualitas shoot dari CDP yang cukup bagus. Jadi artinya untuk Madura United yang hanya bisa menciptakan gol dari Malik Rizaldi ya, itu melalui corner kick ya atau sepak pojok, ya memang itu ada sedikit deflection ya di pertahanan Persis Solo. Ini yang menjadi menurut saya ya, kesimpulan saya untuk Madura United memang di sisi transisi. Ya, pertama perform dari Jaja untuk membantu ke pertahanan ya, dari catatan saya ini beberapa kali sering ya telat. Jadi memang Mahler ya yang bertugas sendirian di babak pertama, sehingga ketika Mahler sudah mendapatkan kartu kuning di sini Sousa langsung mengganti Mahler ya, karena memang sudah berbahaya, Mahler sudah terkena kartu kuning, Parudin juga sudah sama terkena kartu kuning. Jadi memang masalah transisi inilah yang saya masih belum melihat kalau Sousa ini belum bisa memecahkan masalah ini ya. Jadi masalah transisi pertahanan ini semoga bisa cepat diatasi oleh Sousa, karena sayang ya Madura United bisa menciptakan 2 gol tapi kemasukannya 3 ya, itu prosesnya semuanya hampir sama melalui counter attack ya. Ini kalau dari skema membuild up serangan sebetulnya sudah cukup bagus untuk Madura United, gak ada masalah ya, tinggal di masalah pertahanan aja. Lalu perform Tuharea juga cukup bagus, Dalberto ya nggak terlalu baik tapi nggak terlalu jelek juga, so-so lah ya, peluangnya juga nggak terlalu banyak ya dari Dalberto. Jadi semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk Sousa ya. Jadi tetap semangat untuk Madura United. Lalu kesimpulan saya untuk Persis Solo di pertandingan kali ini sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaan dengan permainan dari Medina, tapi saya masih maklumi ya kalau mungkin ya Persija juga nggak bisa langsung memberikan perubahan yang signifikan, mungkin perlu waktu dari doktrin pemain juga ya nggak gampang ya bisa diubah. Jadi ya semoga dengan waktu yang nanti panjang ya semoga Persija ini bisa pelan-pelan ya memberikan perubahan kepada permainan Persis Solo, karena di pertandingan ini walaupun menang 3-2 secara skema permainan sebetulnya masih belum bisa saya nikmati atau saya belum puas lah dengan kemenangan ini ya. Kalau berbicara yang penting menang ya memang oke, tapi kalau dari skema permainan saya belum melihat adanya perubahan dari skema permainan yang ditinggalkan oleh Medina ya. Tapi oke, saya masih bisa maklumi ya, mungkin perlu waktu untuk Persija bisa beradaptasi dengan para pemain Persis Solo ya. Jadi mungkin ini video yang saya bisa berikan kepada kalian. Untuk Persis Solo selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga dengan kemenangan ini Persis Solo bisa terus memberikan hasil-hasil yang positif ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.